Pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi di Batam, Kepulauan Riau menuai protes dan dukungan warga. Dua kelompok warga yang mendukung dan menolak bentrok. Dua kelompok warga berdebat masalah pembangunan menara saluran udara tegangan tinggi atau SUTET. Warga perumahan Bandara Mas Kota Batam menolak pembangunan menara SUTET yang melintasi perumahan mereka dan memblokir jalan menuju Bandara Hang Nadim. Mereka menganggap pembangunan akan berimbas pada kesehatan warga sekitar. Radiasinya sangat tinggi, Pak. Berpengaruh bagi kami, bagi anak-anak kami. Kami tinggal nggak sebentar di sini, Pak. Anak cucu kami akan lama tinggal di sini nanti. Jadi itu yang kami tidak terima. Kemarin awal-awal 10 orang preman. Bisa kami rame-rame rembukan. Berikutnya 30 orang preman. Hari ini didatangkan 50-an preman ada. Sementara terdapat juga warga yang mendukung karena sudah menunggu aliran listrik ke wilayahnya sejak 7 tahun lalu. Maka pekerjaan tetap jalan sampai keputusan. Ingin agar supaya tepat terbangun sehingga masyarakat yang sepanjang ini 7 tahun sudah menunggu tentang penambahan daya, kemudian aliran baru itu bisa terlaksana dengan baik. Itu aja. Tak ada problem. Sudah berapa RW yang setuju? 7 RW dari 13 RT. Dua kelompok warga sudah bertemu Bright BLN Batam namun masih menunggu keputusan lebih lanjut. Sementara aksi berakhir damai setelah dimediasi oleh polisi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Dua petugas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur dipukul saat sedang bertugas menangani banjir. Pemukulan disebabkan mobil anggota Sudin SDA yang sedang menurunkan pompa air menghalangi mobil pelaku. Inilah rekaman CCTV ketika insiden pemukulan terjadi di Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. 3 orang pria menghampiri petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur yang sedang menurunkan pompa air mobile untuk mencegah banjir. Mobil petugas Sudin Sumber Daya Air yang menghalangi jalan membuat ketiga orang yang ingin melintas marah, bahkan salah satunya memukul petugas. Pelaku mengaku buru-buru karena ada keluarga yang sakit, sehingga marah ketika mobil Sudin Sumber Daya Air menghalangi. Selang beberapa hari setelah viral, pelaku pemukulan akhirnya meminta maaf kepada korban di kantor suku dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf yang pertama terhadap pihak korban dari rekan-rekan SDA, Bapak Irfan dan Pak Hendi. Yang kedua, kepada segenap Pemprov DKI Jakarta, khususnya Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur. Yang ketiga, umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah resah terkait video yang tersebar di media sosial yang mungkin kurang pantas untuk ditonton dan lain-lain. Masalah akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban bernama Ipan telah memaafkan pelaku dan meminta video pemukulan tak lagi disebarluaskan dengan narasi negatif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi pedagang pernak-pernik Imlek tahun ini. Omset penjualan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kawasan pecinan Petak 9 di Glodok Taman Sari, Jakarta Barat hari ini dipenuhi warga yang akan merayakan Imlek. Para pedagang pernak-pernik Imlek menjajakan beragam dagangan seperti lampion, kartu ucapan, hiasan dinding, angpau, gantungan kunci, hingga masker bernuansa Imlek. Meski terlihat ramai, namun pedagang pernak-pernik Imlek mengaku hasil penjualan tahun ini menurun mencapai 60% karena pandemi COVID-19. Demi meraup untung, para pedagang menerapkan berbagai strategi, seperti pemberian promo dan diskon untuk menarik pembeli.
Kalau untuk strategi promo, kita baru beberapa hari ini, 5 hari yang lalu lah, itu saya buat strategi yang Mbak tadi bilang ya, seperti promo ataupun kita obral. Tapi kalau untuk hari pertama sampai 14 hari kita tetap harga normal. Sampai hari ini normal berarti? Ini udah kita lelang karena ini terakhir. Dan alhamdulillah keramaian ini baru 3 hari yang lalu. Di hari terakhir jelang Imlek, pedagang memberi diskon besar agar tidak rugi dan barang dagangannya habis terjual. Hari ini pedagang berjualan hingga pukul 9 malam untuk melayani warga yang merayakan Imlek. Dari Jakarta, Disa Amora, Senjli Pangabean, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana persiapan perayaan Tahun Baru Cina di Jakarta? Sudah ada Disa Amora di Petak 9 Jakarta. Disa, bagaimana persiapan serta penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini? Stefani dan Abraham, benar sekali saya berada di kawasan Petak 9, tepatnya pedagang menjualkan berbagai ornamen dan juga pernak-pernik. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, saat ini juga suasananya masih diramaikan oleh warga yang merayakan Imlek. Sejak tadi kami berada di sini sekitar pukul 2 siang hingga saat ini justru semakin ramai, bahkan Jalan Pancoran tempat saya melaporkan ini terbagi 2, untuk yang di sebelah kanan saya ini untuk pengendara mobil dan juga motor, dan untuk di tempat saya melaporkan ini untuk jalur para pembeli. Meski terlihat ramai, Stefani dan juga Abraham, namun dari pedagang ini mengaku di tahun ini mereka mengalami penurunan omset dari 60%, ada juga yang menyatakan turun omsetnya hingga 75% karena adanya pandemi COVID-19. Dan apa saja barang-barang yang favorit seperti lampion, kemudian kartu ucapan, hiasan dinding, bahkan ada juga yang menjual masker bernuansa Imlek. Dan selain itu, Stefani dan Abraham, mereka berharap di tengah pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir, sehingga di tahun-tahun berikutnya ketika perayaan Imlek mereka bisa menjual dengan keuntungan atau omset yang lebih tinggi daripada tahun ini. Abraham, Stefani. Terima kasih Disa Amora, laporan Anda langsung dari Petak 9 Jakarta. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa kembali mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk warga Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum operasi, puluhan pasien dari warga kurang mampu mendapat motivasi dan semangat dari Miss Indonesia 2020 Carla Yuls. Dedeh Kartini sangat bersyukur karena mendapat bantuan operasi gratis dari MNC Peduli. Ibu rumah tangga ini tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena penyakit katarak yang dideritanya. Apalagi sang suami yang berprofesi sebagai buruh tani tidak mampu membayar biaya operasi yang cukup mahal. Kini harapan Dedeh untuk sembuh dari penyakit katarak terjawab melalui program bakti sosial MNC Peduli. Dedeh menjalani operasi mata katarak gratis yang diselenggarakan MNC Peduli di Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi. Ditemani Miss Indonesia 2020 Carla Yuls, Dedeh semakin bersemangat menjalani operasi. Alhamdulillah sangat terbantu. Lega banget, Dek. Terima kasih banget. Beribu-ribu terima kasih. Jadi kita di MNC Peduli tetap memperhatikan salah satu program yang kita jalankan setiap tahunnya adalah operasi katarak gratis, dan kita tetap menjalankan ini bersama Rumah Sakit Ashifa dan tentunya dengan protokol yang ada gitu dalam masa pandemi COVID ini. Program operasi katarak MNC Peduli ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tahun ini MNC Peduli menargetkan 100 orang akan dioperasi katarak secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan.